Di video sebelumnya, admin sudah bahas Ultraman Blazar episode 8 Pelangi Muncul bagian 2 dari segi alur ceritanya. Di episode itu tentu ada beberapa hal menarik yang bisa dibahas. Hal menarik itu akan admin bahas di video kali ini. Apa saja itu? Mari kita masuk ke pembahasannya. Di awal kita diperlihatkan Gento yang berada di alam antara hidup dan mati. Kalau dilihat dari episode sebelumnya, mungkin saja Gento sebenarnya sudah mati. Namun cahaya Ultraman Blazar yang datang itu adalah tanda kalau Blazar menolong Gento dari kematian, sehingga Gento bisa kembali hidup. Lalu yang kedua, syarat memanggil Niji Kagachi. Di pembahasan episode 7, admin sempat menduga kalau 7 gelang pelangi itu adalah syarat ritual. Dan ternyata benar. Begitu juga perairan tempat Profesor Yokomine mendapatkan tanda ular. Kalau kita lihat dari beberapa ID card yang ada di laboratorium Profesor Yokomine, bisa disimpulkan kalau dia sudah banyak bekerja di pusat penelitian kaiju sebelumnya. Lalu Profesor Yokomine masih sempat memancing padahal sedang terjadi bencana, definisi santuy di tengah kiamat. Gento sempat menduga kalau gurunya itu mempunyai hubungan dengan Niji Kagachi. Namun dugaan itu ternyata salah. Bencana yang dibawa Niji Kagachi mungkin memang merupakan akibat niat jahat Profesor Yokomine. Tapi semua hal yang dilakukan oleh Niji Kagachi itu adalah benar-benar keinginannya sendiri dan tanpa kendali dari Profesor Yokomine. Admin bilang begitu karena setelah gelangnya hancur, Niji Kagachi masih tetap bergerak. Artinya gelang itu bukanlah alat untuk mengendalikan Niji Kagachi. Yang padahal diduga kalau gelang itu hancur, Niji Kagachi akan berhenti. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika gelang itu hancur, Niji Kagachi akan bertambah mengerikan. Bisa dibilang kalau gelang itu memberikan Niji Kagachi kekuatan. Lalu Earth Garon Mod 2, senjata yang direncanakan digunakan bulan depan. Namun karena situasi mendesak, mau tidak mau Earth Garon Mod 2 digunakan. Mungkin bisa dibilang ya kalau Earth Garon Mod 2 pertama kali diuji coba di episode kali ini, karena belum pernah diuji coba sebelumnya. Upgrade dari Earth Garon Mod 2 ada pada persenjataannya, yaitu Rail Cannon dan laser multifungsi. Saat Rail Cannon ditembakkan, tembakannya 2 kali meleset dan membuat Earth Garon jatuh. Sebenarnya wajar saja, karena selain belum diuji coba, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Itu kalau kita lihat detailnya di episode sebelumnya. Bisa dilihat kalau persentasenya masih banyak yang belum maksimal. Lalu jurus baru Ultraman Blazar Rainbow Corin, nama yang ternyata diberikan oleh Gento. Kekuatan yang dikeluarkan dari Stone Niji Kagachi. Asal-usul stone itu berasal dari pelangi yang dikeluarkan Niji Kagachi dari kristalnya. Jadi bisa dibilang ya kalau Niji Kagachi memberikan Blazar kekuatan. Bentuk dari Rainbow Corin sendiri buat admin agak unik. Bagian tajam pada Rainbow Corin memiliki 7 warna yang berbeda dan didasarkan pada warna pelangi. Saat Gento menggunakan Stone Niji Kagachi, kalian sadar gak nih? Kalau warna cahaya yang melingkar-lingkar itu juga merupakan warna pelangi. Walaupun urutannya berbeda dengan yang ada di Rainbow Corin. Tapi di sini admin juga sadar sesuatu. Warna pelangi di Ultraman Blazar dengan yang kita kenal agak berbeda. Tepatnya warna jingga yang di sini malah warna putih. Tapi itu bukan masalah juga sih. Lalu Teruaki dan Profesor Yokomine. Ini adalah hal yang cukup menarik buat admin. Bisa dibilang kalau Teruaki adalah penggemar dari Profesor Yokomine. Teruaki berusaha bernegosiasi dengan Profesor Yokomine. Bisa dibilang kalau di sini penggemar berusaha menghentikan ambisi jahat dari idolanya. Bagian cerita yang agak unik. Terlepas dari semua kejahatan sang profesor, Teruaki tetap menjadi penggemar setianya. Karena setelah pertarungan, Teruaki meminta tanda tangan sang profesor. Yang terakhir, apakah Niji Kagachi masih hidup? Secara jelas kita melihat Ultraman Blazar berhasil mengalahkan Niji Kagachi. Tapi suara Niji Kagachi masih terdengar di akhir episode. Profesor Yokomine menyebut Niji Kagachi adalah alam itu sendiri. Jadi bisa saja Niji Kagachi masih hidup. Hal yang sama juga pernah terjadi di Ultraman Gaia, tepatnya episode terakhir. Sogu sempat diperlihatkan menyerang Mizuno Eno Dragon, yang seharusnya membuatnya mati. Namun pada akhir episode, suaranya masih terdengar, dan sempat terlihat bayangannya di balik gedung. Kemungkinan Niji Kagachi mengalami hal yang sama. Ya itu tadi adalah 2 kemungkinannya. Mizuno Eno Dragon sendiri sebenarnya adalah makhluk yang bisa dianggap seperti dewa. Dan dia menjadi salah satu kaiju yang berhasil mengalahkan Ultraman Gaia. Niji Kagachi dan Mizuno Eno Dragon juga punya kesamaan lain, yaitu tanda di kepalanya yang bisa digunakan untuk menyerang.
Oke, jadi itu tadi adalah beberapa hal menarik yang admin temukan di Ultraman Blazar episode 8. Dan semoga kalian paham sama penjelasan di video kali ini. Kalau kalian menemukan hal menarik lainnya, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.